Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang bahaya tindakan takfir, vonis kafir dan konsekuensinya pada mata kuliah Asbanja 2 yang mana diampu oleh Bapak Dr. Suudin Aziz MAG. Pada kelompok ini ada Nabila Iza Putri Wildani, yang kedua Aisyatu Zahra, dan ketiga Anjali Nur Afida. Untuk latar belakang, fenomena kemaksiatan di tengah masyarakat Islam memang sudah sedemikian parah. Budaya permisivisme dan hedonisme bebas menyerbu masyarakat kita tanpa ada pencegahan yang berarti. Entah sadar atau tidak, sebagian media informasi turut andil menyiarkan dan menyebarkan kebatilan itu dengan berbagai kemasan. Seks bebas, pelacuran, pemerkosaan, pencurian, miras, narkotika, kolusi di antara penguasa serta pelecehan hukum dan agama terus bergulir menjadi tontonan harian. Sementara itu, sebagian ulama terlihat adem ayem dan toleran. Mereka seolah tak berdaya melawan berbagai penyimpangan agama yang menari-nari di depan batang hidungnya. Nah, dari latar belakang tadi, apa sih pengertian takfir dan apa penyebabnya terjadinya takfir? Terus, apa saja konsekuensinya takfir? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian takfir. Jadi, takfir atau bisa disebut dengan pengkafiran itu adalah hukum syar'i yang dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana halnya halal dan haram. Dan tidak semua ucapan atau perbuatan yang disifati kufur berarti kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dengan demikian, maka tidaklah kita mengkafirkan kecuali orang yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang kekafirannya secara jelas. Tidak boleh hanya sekedar dengan prasangka saja, karena akibatnya sangat berbahaya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang, karena itu bisa mengakibatkan sangat berbahaya untuk kita sendiri. Contohnya seperti ini, kita menuduh seseorang menjadi kafir, itu sama saja kita mengkafirkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan terlalu berprasangka buruk terhadap orang lain, karena itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Untuk selanjutnya yaitu penyebab takfir itu terjadi. Apa sih penyebabnya? Nah, ini di sini ada 5 penyebabnya. Yang pertama yaitu interpretasi literal ayat Al-Quran dan hadis, seperti orang Khawarij yang mengkafirkan Ali. Yang kedua, perbuatan dosa besar atau murtakib al-kabair, yang mana beberapa kelompok menganggap muslim yang melakukan dosa besar seperti membunuh atau maksiat dan lain-lain sebagai kafir, tidak hanya fasik atau bisa disebut dengan pelanggar. Yang ketiga yaitu tidak berhukum dengan syariah menurut versi mereka. Kelompok ekstremis modern mengkafirkan pemimpin negara atau individu yang dianggap tidak menerapkan syariah secara penuh atau sesuai standar mereka. Yang keempat, perbedaan doktrin dan keyakinan mengkafirkan kelompok lain seperti Syiah oleh Sunni radikal atau sebaliknya, karena perbedaan teologis yang dianggap fundamental. Yang terakhir atau 5 yaitu penyimpangan akidah, menganggap amalan seperti memperingati Maulid Nabi atau ziarah kubur sebagai bentuk kekufuran dan kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh sebagian Wahabi Salafi.
Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih konsekuensi takfir? Nah, jadi takfir itu juga memiliki konsekuensi. Yang pertama itu ada macam-macamnya ya. Konsekuensi itu ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu konsekuensi keagamaan. Konsekuensi keagamaan itu ada dua. Yang pertama yaitu kekafiran, kembali kepada penuduh. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika seseorang menuduh kafir orang lain, sementara yang dituduh tidak demikian, maka tuduhan kekafiran itu dapat kembali kepada si penuduh. Jadi barang siapa yang menuduh orang lain kafir, itu sama saja kita itu mengkafirkan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu disamakan dengan membunuh. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa menuduh seorang mukmin dengan kekafiran itu seperti membunuhnya. Jadi siapapun orang yang menuduh orang lain itu seorang kafir, maka seperti dia itu seorang pembunuh. Seterusnya yaitu konsekuensi hukum fikih. Tuduhan takfir yang sembarangan berdampak besar pada hukum-hukum fikih, seperti 1. Pasangan suami istri harus dipisah karena tidak sah menikah dengan orang kafir. Yang kedua, hilangnya hak waris dan kewajiban pengurusan jenazah secara Islam, seperti memandikan, menyalakan, menguburkan di pemakaman muslim jika yang dituduh meninggal dalam keadaan kafir. Nah, mungkin itu tadi penyampaian pengertian, penyebab dan konsekuensi dari materi takfir. Nah, jadi dari pemateri tadi kesimpulannya yaitu takfir merupakan persoalan akidah yang sangat serius dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dalam Islam. Nah, penetapan kekafiran adalah wewenang Allah dan Rasul-Nya berdasarkan dalil yang jelas, bukan sekedar prasangka, perbedaan pendapat atau kesalahan dalam beramal. Fenomena takfir sering muncul akibat pemahaman tekstual yang kaku terhadap Al-Quran dan hadis, penghakiman terhadap pelaku dosa besar, perbedaan doktrin, serta sikap ekstrim dalam menilai praktik keagamaan. Nah, dampak dari takfir sangat besar, baik secara keagamaan maupun hukum fikih, seperti kembalinya tuduhan kekafiran kepada penuduh, disamakannya perbuatan tersebut dengan membunuh, serta konsekuensi hukum sosial dan ibadah yang berat. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk bersikap bijak, moderat, dan berhati-hati dalam menyikapi perbedaan, mengedepankan ilmu, adab, dan prinsip rahmatan lil alamin, agar persatuan umat tetap terjaga dan terhindar dari bahaya perpecahan akibat takfir. Mungkin cukup sekian yang dapat kita jelaskan atau kita paparkan pada materi takfir. Apabila masih kurang, saya sebagai perwakilan kelompok memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.